pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan maklumat pelayanan SD Negeri 173127 Simanapang, yaitu sekolah kita yang kita cintai ini. Visi pelayanan kita, terwujudnya peserta didik yang beriman, berkarakter, cerdas, cinta budaya, dan peduli lingkungan. Di mana misi pelayanan kita yaitu yang pertama, melaksanakan kebaktian setiap hari Rabu untuk menumbuhkan iman dan karakter yang baik bagi warga sekolah, serta membudayakan sopan santun. Yang kedua, pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Yang ketiga, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif sesuai bakat dan minat peserta didik. Yang kelima, memperkenalkan budaya Nusantara dan melaksanakan kegiatan budaya lokal, yaitu budaya Batak Toba. Yang keenam, menerapkan disambil, lihat sambil ambil, serta melaksanakan kegiatan gotong royong. Standar pelayanan minimal kita. Yang pertama, pelayanan administrasi. Waktu pelayanan berjalan maksimal 5 hari kerja. Yang kedua, pelayanan akademik, di mana ada rasio guru dan siswa 1:10, dikarenakan jumlah guru yang ada di sekolah kita adalah 8 orang, jumlah siswa kita 80 orang. Jadi kita ambillah rasionya 1:10. Yang ketiga, pelayanan sarana dan prasarana. Adanya ketersediaan fasilitas yang ada di sekolah kita ini bersekitar 70%. Yang keempat, pelayanan informasi, di mana kita responsif selama 24 jam melalui platform digital, baik itu melalui WA, telepon seluler, pesan, dan lain-lain. Yang kelima, pelayanan pengaduan tindak lanjut maksimal di dalam 5 hari kerja. Komitmen kami transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas, ramah dan tidak diskriminatif. Yang berikutnya, pengelolaan pendidikan yang ada di sekolah kita ini. Data peserta didik, data yang kita kelola adalah identitas lengkap siswa, data keluarga dan kontak daruratnya, riwayat kesehatan siswa, nilai rapor secara digital pada aplikasi e-rapor, kehadiran dan kedisiplinan. Berikutnya adalah jumlah peserta didik tahun ajaran 2025-2026. Kelas 1 12 orang siswa, kelas 2 10 orang siswa, kelas 3 11 siswa, kelas 4 15 siswa, kelas 5 18 siswa, kelas 6 14 siswa. Total seluruh siswa yang ada di sekolah kita adalah 80 siswa. Capaiannya 100% data terdigitalisasi, update real time melalui sistem Dapodik. Guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah kita, guru yang PNS ada 2 orang, guru P3K ada 4 orang, guru honorer ada 2 orang, total guru 8 orang. Program pengembangan SDM yang ada yang kita laksanakan di sekolah kita ini adalah pelatihan kompetensi pedagogik dan profesional, workshop pembelajaran digital, KKG yaitu kelompok kerja guru, supervisi akademik yang dilakukan secara rutin dan berkala. Pengelolaan administrasi yang kita terapkan di sekolah kita ini adalah sistem administrasi modern, e-arsip digital untuk semua dokumen, kemudian sistem surat, kemudian database terintegrasi. Administrasi yang kita kelola yaitu administrasi kesiswaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi sarana prasarana, dan administrasi kurikulum. Yang berikutnya, pengelolaan dana BOS. Anggaran dana BOS tahun 2026 yang ada di sekolah kita sebesar Rp74.100.000. Alokasi penggunaan di standar proses kita terdapat biaya sejumlah Rp5.600.000, standar pendidikan Rp1.775.000, standar sarana dan prasarana Rp34.222.000, standar pengelolaan Rp9.937.300, pengembangan standar pembiayaan Rp18.244.700, standar penilaian pendidikan Rp4.323.000.
Prinsip pengelolaan keuangan kita adalah transparan dan akuntabel, efisien dan efektif, sesuai juknis BOS, dan dilaporkan secara berkala. Pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita yaitu terdapat gedung dan ruangan. Ruang kelas sebanyak 6 ruang, ruang guru 1 ruang, ruang kepala sekolah 1 ruang, perpustakaan dan UKS 1 ruang, gudang 1 ruang, toilet ada 4 unit, di mana 2 unit untuk siswa dan 2 unit untuk guru. Sarana pembelajaran, komputer berjumlah 5 unit, laptop 2 unit, LCD proyektor 5 unit, proyektor 5 unit, smart TV 1 unit. Program pemeliharaan, kita melakukan pengecekan secara rutin, perbaikan berkala, penggantian alat yang rusak, penambahan fasilitas sesuai kebutuhan. Pencapaian yang sudah kita capai di sekolah kita ini, terdapatnya ruang kelas bersih dan nyaman, dan adanya akses internet. Implementasi digitalisasi sekolah dan pembelajaran. Yang pertama, implementasi digitalisasi sekolah, adanya perangkat digital, 5 unit komputer, 5 LCD di ruang guru, dan ada 2 laptop guru. Yang kedua, sistem digital yang kita terapkan, terdapatnya video pembelajaran interaktif, dan adanya e-rapor atau rapor digital. Yang ketiga, implementasi pembelajaran. Model pembelajaran digital, blended learning, di mana terdapat kombinasi tatap muka dan online jika dibutuhkan, dan berjalan secara fleksibel dan adaptif. Yang keempat, adanya flip classroom, di mana materi dipelajari di rumah, diskusi dan praktek di sekolah, sehingga terciptalah peningkatan interaksi. Berikutnya, pengembangan sekolah yang ada di sekolah kita ini. Yang pertama, di bidang akademik, adanya program pembelajaran yang menyenangkan, program literasi dan numerasi, juga program olimpiade sains dan matematika. Yang kedua, bidang non-akademik, adanya program pengembangan bakat dan minat, program keagamaan dan karakter, juga program olahraga dan seni. Yang ketiga, bidang sarana prasarana, penyediaan laboratorium multimedia, pengembangan perpustakaan modern, dan pengembangan taman sekolah. Yang keempat, di bidang SDM, adanya program guru penggerak, yang kedua program guru profesional, yang ketiga pelatihan berkelanjutan. Yang kelima, di bidang kerjasama, kita melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan. Yang kedua, adanya jejaring dengan alumni sekolah kita. Berikutnya, program unggulan yang ada di sekolah kita ini. Juara olimpiade dan seni. Target kita siswa mampu mengikuti OSN, KSN, FLS 2M, O2SN tingkat kecamatan sampai ke provinsi. Yang kedua, di bidang program seni dan budaya, adanya paduan suara, tradisional dan modern. Yang ketiga, di program bahasa, target kita siswa aktif berbahasa Batak dan berbahasa Inggris. Implementasi program unggulan, juara olimpiade dan seni. Kegiatannya ekstrakurikuler olimpiade matematika, IPA, IPS yang dilaksanakan ketika akan mengikuti, siswa kita itu akan mengikuti olimpiade. Kemudian adanya nyanyi solo, tari, maupun baca puisi. Yang ketiga, siswa mengikuti trial OSN dan simulasi di setiap bulannya. Program seni dan budaya, adanya latihan tari tortor somba, gondang sebangunan. Yang kedua, adanya pentas seni. Yang ketiga, adanya vokal lagu Batak dan musik tradisional. Yang berikutnya, di program bahasa, kegiatannya ada kegiatan klub bahasa Batak, di mana ada pelestarian aksara dan tutur halus. Kemudian pojok baca di kelas. Targetnya dalam tahun 2026 ini 80% mampu melakukan percakapan Inggris dasar. Yang berikutnya, program Santa Payas yang sudah berjalan di sekolah kita ini. Yang pertama, melakukan kegiatan gotong royong secara rutin setiap hari Jumat. Yang kedua, melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Yang ketiga, menerapkan moto Lisambil, lihat sampah ambil. Yang keempat, adanya duta Santa Payas putra dan putri di sekolah kita setiap harinya.
yang membantu guru piket untuk mengkoordinasikan kebersihan di sekolah kita ini. Berikutnya program Tapa Majuma. Yang pertama melakukan kegiatan selasi, yaitu Selasa Literasi, di mana kegiatan selasi ini disitulah dikombinasikan antara membaca dan menceritakan kembali apa yang dibacakan oleh siswa tersebut. Yang kedua, melakukan kegiatan numerasi yang mengkolaborasikan kegiatan pelajaran matematika dengan mata pelajaran lainnya. Yang ketiga, melakukan kegiatan Batak Day setiap hari Kamis, di mana diharapkan mampu menanamkan rasa cinta budaya Batak Toba pada diri siswa kita masing-masing. Berikutnya data capaian akademik dan non-akademik siswa dan guru. Yang pertama, pengembangan karakter. Kedisiplinan 92%, sopan santun 94%, tanggung jawab 90%, kerjasama 93%. Yang kemudian, kompetensi pedagogik. Rata-rata nilai supervisi 25 dari nilai maksimal 100. Kemudian 100% semua guru menyusun RPP. Kemudian 90% menggunakan media pembelajaran interaktif. Berikutnya pengembangan profesional. Rata-rata melakukan pelatihan 48 jam per tahun, baik secara online. Yang kemudian 60% membuat media digital. Capaian sekolah, standar nasional pendidikan mendapat nilai 87. Kepuasan orang tua 89%, kepuasan siswa 91%. Tindak lanjut, memastikan perbaikan benar-benar diterapkan. Berikutnya permasalahan dan solusi yang telah dilakukan. Permasalahannya terjadinya kesenjangan kemampuan siswa. Nah, di sini adanya perbedaan kemampuan akademik. Solusinya, program pembelajaran berdiferensiasi, melakukan remedial dan penilaian, adanya tutor sebaya, kemudian pembelajaran personalisasi. Yang kedua, kompetensi guru dalam teknologi masalah. Beberapa guru kurang melek teknologi. Solusi yang kita lakukan adalah adanya pelatihan TIK intensif. Yang kedua, program mentoring guru senior junior. Yang ketiga, komunitas belajar guru. Yang keempat, pendampingan berkelanjutan. Yang ketiga, motivasi belajar siswa. Masalahnya, sebagian siswa kurang termotivasi untuk belajar. Solusi yang kita lakukan adalah yang pertama, melakukan pembelajaran kontekstual. Kemudian reward system. Nah, jadi biasanya adanya apresiasi terhadap siswa. Kemudian adanya konseling dan bimbingan. Yang keempat, tentu saja melibatkan orang tua siswa tersebut. Yang keempat, keterbatasan anggaran. Masalahnya di kebutuhan anggaran tersedia. Solusi, prioritas program. Yang kedua, pencarian sumber daya lain. Yang ketiga, kerjasama dengan stakeholder. Yang keempat, efisiensi anggaran. Hasil implementasi solusi, kesenjangan tadi menurun menjadi senilai 40%. 85% siswa memiliki akses device. 100% guru mampu menggunakan LMS. Motivasi belajar meningkat 35%. Program berjalan optimal dengan anggaran efisien. Kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Kesimpulan, sekolah telah melakukan berbagai upaya peningkatan layanan pendidikan secara komprehensif. Yang kedua, implementasi digitalisasi telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, program-program unggulan menunjukkan hasil positif dalam pengembangan potensi siswa. Yang keempat, prestasi akademik dan non-akademik terus mengalami peningkatan. Yang kelima, karakter religius dan sosial siswa terbentuk melalui program pembiasaan. Rencana tindak lanjutnya jangka pendek di tahun 2027, perluasan program digitalisasi, penambahan fasilitas pembelajaran, peningkatan kompetensi guru. Jangka menengah, akreditasi unggulan, perluasan kerjasama, pengembangan sekolah rujukan. Jangka panjang, sekolah berstandar internasional, prestasi tingkat nasional dan internasional, sekolah adiwiyata mandiri. Demikianlah maklumat pelayanan SD Negeri 173127 Simanampang. Terima kasih, Horas.